Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman pensiunan. Ini tanggal 31 Desember, jam 7.37 malam, malam tahun baru. Saya membuat video terakhir untuk tahun ini, tayangan terakhir, judulnya IHSG tanpa window dressing tetap kuat. Saya kasih lihat dulu bahwa ternyata selama tahun ini, sejak saya mulai channel ini pada tanggal 23 April sampai sekarang, ternyata saya sudah menayangkan 99 video. Ya, lumayan juga buat ukuran saya ya. Selama 3 kuartal ya, kurang lebih. 3 kuartal. Ini video saya yang terakhir, ya, yang ke-99. Saat ini subscriber ada 267 orang. Karena itu saya sengaja agak memaksakan membuat tayangan ini malam ini supaya pas 100. Jadi kalau ini malam ini saya tayangkan, ini pas jadi 100 bulat. Ini channel saya sekarang 267 orang ya. Ini sebetulnya lebih banyak dari yang saya perkirakan, walaupun ini sedikit ya. Tapi dari perkiraan saya tadinya cuma sekitar 100 orang saja, karena tujuannya hanya untuk keluarga dan teman-teman dekat. Tapi rupanya ada teman-teman yang berminat juga ya. Bagus juga, saya jadi semangat juga. Sebetulnya channel ini saya buat sebagai catatan harian pribadi. Ya, jadi saya buat tayangan-tayangan itu dengan tujuan untuk keluarga dan teman-teman dekat sesama pensiunan. Tapi ternyata sangat memudahkan saya sendiri. Saya jadi lebih santai dan lebih responsif. Kenapa? Karena saya tidak perlu lagi berpikir ulang meninjau-ninjau saham-saham yang sudah pernah ditinjau. Kalau dulu kan, kalau saya misalnya mikirin PRMS, ya, kalau 3 bulan lagi mau masuk lagi, saya harus ulang lagi berpikirnya. Sekarang enggak, saya sudah punya catatan yang di tayangan ini yang tinggal saya dengerin dan tinggal diupdate. Jadi sangat membantu saya sendiri. Jadi saya tambah semangat bikinnya. Dulu saya nggak duga itu. Ya, alhamdulillah kalau ternyata memberi manfaat juga bagi teman-teman subscriber semuanya. Ya, saya merasa terhormat juga didengerin. Sekarang ini di bulan terakhir ini, sebulan terakhir ada 1154 view. Berarti rata-rata sehari ya mungkin 40 ya. Nah, sekarang kita masuk ke isunya. Ini akhir tahun, tadinya kemarin hari Jumat ya. Hari Kamis. Kemarin kita berharap bahwa ada window dressing, harapan yang wajar karena biasa terjadi akhir tahun, tapi rupanya kali ini tidak terjadi. Mungkin kita agak kecewa, saya juga sedikit ngarep juga tadinya ya. Tapi saya tidak terlalu kecewa karena menurut saya sih IHSG tetap kuat. Dan saya sendiri tetap bekerja dengan cara yang sama, yaitu mencari saham yang menurut saya bagus, kemudian yang harganya sedang sudah kokoh, artinya sudah di landasan, kurang lebih di sekitar landasan. Jadi ada window dressing atau tidak, ya saya tetap kerjanya seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, kali ini tidak ada bonus akhir tahun. Tapi sebetulnya saya tidak terlalu, saya merasa bahwa IHSG sebetulnya kuat.
Karena saat ini itu isu internasional cukup menekan. Dari Cina ada isu Evergrande ya, yang cukup mengganggu. Kemudian dari Amerika ada isu The Fed menaikkan bunga. Kemudian ada lagi isu COVID di Amerika dan di Eropa sangat, COVID Omicron ya, sangat melejit. Jadi memang suasananya agak tertekan. Isu-isunya cukup besar dan cukup menekan. Ada isu tapering juga di Amerika. Tapering artinya pemerintah akan menarik kembali dolarnya, kurang lebih begitu. Jadi dalam suasana seperti itu, situasi IHSG sekarang menurut saya kuat. Bisa bertahan seperti ini sekarang. Kita lihat, ini kurva harian, satu candle satu hari, memang tidak naik ya kemarin, jadi ada di MA20, kurang lebih di sekitar MA20, sedikit di bawah, ya di angka 6.581. Tapi MA20-nya kuat, cukup kuat menahan ini, tekan sedikit di bawah. Kalau kita lihat mingguan, ya, ini grafik mingguan, ini candle mingguan, kelihatan bahwa sejak Biden naik menggantikan Trump, ya, IHSG naik terus, kemudian agak stabil di sini. Ya, ada fluktuasi memang, tapi masih dalam suasana sideways, dan kemudian naik di sini di bulan Oktober. Jadi kelihatan ini seperti tangga ya, sejak awal COVID, terus konsisten naik. Dan sekarang baru mulai naik bulan Oktober, sekarang sedang bertahan di area ini. Malah pernah mencapai indeks tertinggi di 6.754. Ini saya kira all time high, jadi yang tertinggi selama ini. Kita lihat di bulanan, ya kita lihat ini highest price terjadi pada 5 minggu yang lalu, 6 minggu yang lalu. Jadi menurut saya dalam tekanan suasana internasional seperti itu, IHSG tangguh bisa bertahan seperti ini. Ini saya lihat juga Bank BCA, karena Bank BCA saya kira adalah satu ukuran juga untuk ekonomi kita, ternyata juga bertahan. Bahkan Bank BCA pernah mencapai highest price-nya di 8.250, belum pernah terjadi. Ya, ini setelah stock split. Jadi kalau kita kembalikan ke harga lama, ini highest price-nya di kali 5, 40.000 lebih. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Sebelum COVID itu tertinggi 33 ribuan, hampir 34 ribu. Di luar biasa sampai ke 40 ribu lebih, 41 ribu lebih. Saya kira ini indikator ya, bahwa ada kepercayaan yang tinggi terhadap ekonomi Indonesia. Kita lihat asing juga tinggi sekali, kemudian sedikit turun. Demikian, jadi menurut saya IHSG tangguh. Kalau saja isu internasional nanti sedikit berkurang, melemah, membaik, saya kira IHSG punya kesempatan untuk naik lagi. Kita harapkan saja, terutama saat ini isu Omicron yang di Indonesia masih belum banyak sebetulnya. Mudah-mudahan bisa terkendali sehingga suasana menjadi lebih baik. Demikian Bapak Ibu, selamat tahun baru 2022.
Mudah-mudahan tahun depan kita mendapatkan hasil yang baik dalam berdagang maupun investasi. Sehat selalu. Selamat malam. Salam.